Kom mejuah-juah man kerina perpulungan si kelingi kami ibas gelar Tuhan seka paksana jumpa kita arah PJ Jenta sini lakukan kita bas minggu enda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas PJ Jenta si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, ibas penemani pemasun-masun ras pengkawalindu kegeluhan kami, seh ibas paksa endape kami lit bas mejuah-juah. Ilakukan kami ka PJJ arah online nenda mindo kami kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten kerina perpulungandu si ikut muat bagin ibas PJJ enda kam singajarisa kampe si pepankan katandu kubas pusuh praten kami kam singurapi singajari rasinampati kemahandu gelah ngasup kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surandu ngerana dage kamu Tuhan man krina kami si ikut muat bagin ibas PJJ enda nggor sikap kami ngalokan firmandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya haleluya amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan kata dibata si jadi nas PJ Jenta bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab 1 Korintus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini dengan tema dewasa kegeluhan pertendin atau menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi manusia rohani. Perpulungan yang kami kasihi di dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 1 di sana dijelaskan oleh Paulus bahwa pemberitaan tentang salib Kristus yang adalah pokok keselamatan orang-orang percaya, tapi bagi manusia dengan hikmat dunia itu sulit memahaminya. Makanya Paulus mengatakan salib Kristus itu bagi orang-orang Yahudi menjadi batu sandungan, dan bagi orang-orang yang bukan Yahudi atau Yunani adalah suatu kebodohan. Tapi bagi mereka yang dipanggil,
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, salib Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Jadi salib itu kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Salib Kristus itulah yang menguduskan kita, yang membenarkan kita, dan yang menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Dan kepada kita, orang yang percaya, Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita, sehingga roh Allah itu bekerja di dalam diri kita, sehingga kita yang dikuasai oleh roh Allah itu mampu memahami dan percaya bahwa salib Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini ketika manusia dengan hikmat dunia, ketika kita menyampaikan bahwa salib Kristus itu adalah pokok keselamatan orang yang percaya, bagi mereka sulit untuk menerimanya. Bagi mereka sulit untuk percaya karena mereka mengandalkan akal budi manusia, logika manusia, sehingga mereka gagal memahami karya Allah yang besar, anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia melalui salib Kristus itu. Oleh karenanya dalam nas PJJ kita pada minggu ini, Paulus berbicara tentang manusia rohani dan manusia duniawi atau hikmat Allah dan orang yang dipimpin oleh hikmat dunia. Yang pertama tadi dijelaskan oleh Paulus, hal-hal rohani hanya dapat ditafsirkan kepada mereka yang mempunyai roh Allah. Jadi jelas, hal-hal rohani hanya dapat ditafsirkan, hanya dapat dimengerti oleh mereka yang dikuasai oleh roh Allah. Jemaat yang kami kasihi, salah satu cerita di dalam Alkitab bagaimana ketika hal-hal rohani ditangkap dengan logika manusia, ditangkap dengan hikmat dunia, maka ia akan gagal memahami pemberitaan yang bersifat rohani. Salah satu contoh bagaimana pertemuan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Yesus berbicara tentang manusia itu harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Manusia itu harus dibaharui oleh roh Allah yang hidup. Tapi Nikodemus menanggap dengan hikmat manusia, tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga dia katakan, bagaimana mungkin kita yang sudah dewasa ini kembali masuk ke rahim ibu kita? Padahal Yesus berbicara tentang sesuatu yang rohani, pekerjaan Roh Kudus yang membaharui, yang melahirkan kembali seseorang menjadi manusia baru. Jadi jelas bahwa hal-hal rohani hanya dapat dimengerti, diajarkan kepada mereka yang memiliki roh Allah. Demikian juga berbicara tentang karunia-karunia rohani juga hanya dapat dimengerti oleh mereka yang dikuasai oleh roh Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang karunia-karunia rohani kepada mereka yang masih dikuasai oleh hikmat dunia, sulit bagi mereka untuk memahaminya, atau mereka dipastikan gagal untuk memahami apa yang diajarkan oleh Allah melalui karunia-karunia rohani itu. Makanya jangan heran kalau kita berbicara tentang mujizat, berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang hal-hal yang rohani, bagi orang-orang dunia itu sesuatu yang tidak masuk akal, dan memang tidak masuk akal.
Karena memang hal itu adalah pekerjaan roh, bukan pekerjaan yang dihasilkan oleh hikmat manusia, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk percaya. Oleh karenanya, sekali lagi ditegaskan, bagi kita yang telah dikaruniai roh Allah, pemberitaan tentang salib itu, pemberitaan tentang karunia-karunia Allah itu sesuatu yang dapat kita mengerti, dapat kita terima, bahkan kita alami di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Mengapa manusia duniawi atau hikmat dunia sulit atau gagal menerima apa yang berasal daripada roh Allah? Yang pertama tadi dikatakan, karena hal itu baginya suatu kebodohan, ya, baginya suatu kebodohan. Ketika Paulus berbicara tentang Yesus yang bangkit kepada orang-orang Yunani di sidang Areopagus, maka apa yang dikatakan oleh orang banyak di sana, bahwa cerita Paulus itu cerita orang gila, cerita yang tidak dapat diterima dengan akal. Apalagi ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus, maka banyak orang membubarkan diri. Mereka gagal memahami, dan cerita Paulus tentang kebangkitan Kristus dia lihat sebagai suatu kebodohan di dalam memahaminya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ternyata karunia-karunia rohani hanya dapat dinilai secara rohani. Karena itu pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut hal-hal rohani bagi orang-orang dunia, mereka selalu mengatakan itu tidak mungkin, itu tidak benar, itu tidak dapat diterima, sesuatu yang tidak mungkin itu dijalankan di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya saja contoh, ketika seseorang sukses secara dunia, kemudian meninggalkan profesinya itu, meninggalkan pekerjaannya itu, dan memilih menjadi pekabar Injil, maka orang-orang dunia mengatakan apa yang dilakukan oleh orang itu dia katakan bodoh. Karena orang-orang dunia tidak dapat menilai hal-hal rohani. Oleh karenanya kalau hari-hari ini ada yang meninggalkan seluruh kesuksesan dunia dan menjadi pelayan Tuhan penuh waktu dan bersedia mengalami berbagai-bagai penderitaan, bagi orang-orang dunia itu adalah suatu kebodohan. Inilah jadi jelas bahwa hal-hal rohani hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi level orang-orang yang rohani itu dia di atas orang-orang dunia, sehingga dikatakan di sini orang-orang rohani itu menilai segala sesuatu, tetapi ia tidak dinilai oleh orang lain. Jadi manusia-manusia rohani dapat menilai manusia-manusia duniawi. Manusia-manusia rohani tahu apa yang ada di dalam pikiran dan benak orang-orang duniawi, tapi orang-orang duniawi tidak dapat menilai orang-orang yang rohani. Karena apa yang penting bagi orang-orang rohani bukan itu yang penting bagi orang-orang duniawi, dan apa yang penting bagi orang-orang duniawi maka hal itu bisa saja tidak ada artinya bagi orang-orang rohani. Makanya kita ingat kesaksian Paulus, bahwa sebelum dia mengenal Kristus dia katakan, apa yang dulu kuanggap keuntungan, apa yang dulu kuanggap sebagai sesuatu yang luar biasa, ketika diperhadapkan dengan keselamatan yang daripada Kristus, maka semuanya itu tidak lebih daripada sampah. Jadi luar biasa sekali ya, manusia rohani itu tidak bisa dinilai oleh manusia duniawi. Mengapa? Karena manusia rohani itu memiliki pikiran yang terdapat di dalam pikiran Kristus. Jadi manusia rohani itu dikuasai, dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Karena itu apa yang berharga bagi Kristus itulah yang berharga bagi orang-orang rohani.
Dan apa yang tidak berharga bagi Kristus, itu yang tidak berharga bagi orang-orang rohani. Sebab manusia rohani itu dikendalikan oleh pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Karenanya apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, semuanya mengarah kepada teladan daripada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nina Detemanta dewasa kegeluhan pertendin, menjadi manusia yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi manusia rohani, bukan lagi menjadi manusia duniawi. Tentu menjadi manusia dewasa itu adalah satu proses. Jadi tidak mungkin seseorang langsung menjadi orang yang dewasa di dalam imannya, tapi itu melalui proses di dalam kehidupannya. Satu langkah ke langkah berikutnya, satu proses ke proses berikutnya, manusia itu menuju kedewasaan Kristus. Seperti kata Paulus, kita ini semua bergerak, kita ini semua maju, kita ini semua berjalan menuju kepada kedewasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi ada proses. Bagaimana proses itu dijalani? Tentu tidak mungkin tidak. Yang pertama, bagaimana kita selalu mencintai firman Tuhan, mendalami firman Tuhan itu, kemudian mentaatinya dan mengalami firman Tuhan itu. Begitulah proses pendewasaan. Sebab setiap kita sebelum mengalami firman Tuhan itu dalam hidup kita secara pribadi, proses pendewasaan itu tidak akan terjadi. Jadi tidak ada jalan lain bagaimana menuju proses pendewasaan iman itu, yaitu mendalami firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan mengalami firman Tuhan itu sendiri. Sebab kalau kita tidak mengalami firman Tuhan itu sendiri, maka proses pendewasaan itu akan terhambat. Jadi begitulah terus kita alami lagi firman Tuhan itu, sehingga kita semakin percaya, maju lagi, dialami lagi firman Tuhan itu, semakin dewasa, terus semakin dewasa, pada akhirnya menuju kedewasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi seperti itu proses pendewasaan itu. Oleh karenanya ketika kita sudah menjadi manusia yang dewasa di dalam iman, menjadi manusia rohani, maka segala sesuatu di dalam hidup kita itu diperhadapkan dengan hal-hal rohani. Nah itulah orang yang sudah dewasa secara rohani. Sehingga orang yang dewasa secara rohani itu nyata dari perkataannya, nyata dari tindakannya, nyata daripada perbuatannya. Sebab orang-orang yang dewasa itu sekalipun menghadapi masalah di tengah-tengah kehidupannya, tapi karena hidupnya dia tujukan kepada hal-hal rohani, dia akan dapat menjalaninya dan terus menunjukkan hal-hal kebenaran sejati di dalam kehidupannya. Itulah manusia yang dewasa. Jadi manusia dewasa itu seperti orang-orang dewasa. Yang pertama, dia tidak mudah lagi diombang-ambingkan, tidak mudah lagi ditipu oleh ajaran-ajaran dunia. Tapi orang-orang dewasa secara rohani itu, dia mampu memahami keinginan Allah, kehendak Allah, dan dia mampu menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Allah. Itulah manusia rohani. Makanya sering manusia rohani, ucapannya, pengajarannya, perkataannya tidak lagi seperti pengajaran orang-orang dunia. Karena apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia tunjukkan, semuanya berpusat kepada hal-hal rohani yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan. Dan firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada minggu ini dikaitkan dengan GBKP Njayo, GBKP Mandiri ya. Dan tahun ini, tepatnya nanti tanggal 23 Juli 2020, GBKP sudah Njayo 79 tahun ya. Karena pertama-tama GBKP Njayo tanggal 23 Juli tahun 1941. Jadi sudah 79 tahun GBKP Njayo. Ras ibas GBKP Njayo salah sada rusursi itekankan ije mengerana karena kedewasaan. Njayo dewasa. Njayo artinya mandiri. Njayo artinya ngaturkan dirina sendiri. Ertanggung jawab mandirina sendiri. Janah kalak singgon Njayo ngasuk memperdiatekan kalak si deban. Itu tanda dewasa.
Orang-orang dewasa itu salah satu tandanya dia bukan lagi hanya melihat dan berpikir tentang dirinya sendiri, tapi orang-orang dewasa mampu melihat dan memikirkan serta bertindak untuk orang lain. Itulah orang dewasa, itulah orang mandiri. Janah GBKP Jayo rusur ikaitkan kubas telu kemandirian. Yang pertama ialah mandiri dalam teologi. Kemudian yang kedua mandiri dalam daya, dan yang ketiga mandiri di dalam dana. Jadi 3 kemandirian, teologi, daya, dan dana. Bagaimana maksudnya mandiri dalam teologi? GBKP diharapkan mampu belajar tentang firman Allah menurut orang-orang GBKP sendiri. Jadi teologi GBKP sendiri. Jadi warga GBKP, pendeta-pendeta GBKP diharapkan mandiri, mampu memahami Alkitab itu sendiri, dan kemudian bagaimana firman itu terhubung di dalam kehidupan warga GBKP. Jadi mandiri secara teologi. Jadi bukan lagi hanya ketika orang mengajarkan, tapi dia mampu belajar sendiri, mampu memahami sendiri tentang firman Allah. Itulah mandiri secara teologi. Kemudian mandiri secara daya. Jadi GBKP hari ini memiliki kekuatan yang besar. Bayangkan saja sekarang dari segi jumlah warga saja hampir 300.000. Jadi kekuatan GBKP itu sebenarnya sangat besar. Daya kita sangat besar. Apabila kita bersatu hati, apabila kita bersatu di dalam melangkah, bersatu di dalam melakukan satu-satu hal, pasti itu sangat luar biasa. Karena sebenarnya kita mempunyai daya yang besar. Kemudian mandiri di dalam dana. Jadi GBKP harus mampu membiayai pelayanannya sendiri. Tidak lagi bergantung kepada bantuan orang lain. Tidak lagi bergantung kepada bantuan dari luar negeri. Tapi GBKP mampu membiayai seluruh pelayanannya dengan dana yang datang dari warga GBKP sendiri. Puji Tuhan, hari ini sebenarnya kita sudah harus mengucap syukur kepada Tuhan karena GBKP mampu membiayai seluruh dana-dana yang dibutuhkan dalam melakukan tugas pelayanan. Tapi sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa mandiri itu, dewasa itu bukan hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga dia mampu membiayai orang lain. Jadi kita harapkan sebenarnya GBKP sudah mampu menyumbang untuk gereja-gereja lain, menyumbang untuk denominasi-denominasi lain, supaya melalui dana yang ada datang daripada kita, orang-orang lain juga terberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, oleh karenanya dalam GBKP Jayo 79 tahun ini tentu selalu ada pengharapan-pengharapan, kemajuan-kemajuan yang mau kita capai. Dan ada beberapa hal yang kami mau sampaikan kepada kita. Kemajuan-kemajuan apakah yang diharapkan di dalam GBKP memperingati Jayo 79 tahun? Yang pertama, bahwa semakin banyaklah seharusnya warga GBKP yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita, mulai dari kebaktian minggu, PJJ, PA, dan kegiatan-kegiatan lainnya. GBKP mengharapkan semakin banyak warga GBKP yang terlibat, dan bukan hanya hadir, tapi terlibat dalam arti ikut menjadi subjek di dalam pelayanan itu. Ini diharapkan, jadi semakin banyak. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting saya pikir, bahwa apa yang diharapkan di dalam GBKP Jayo, karena tadi berbicara tentang kedewasaan, berbicara tentang manusia rohani. Nah, warga GBKP diharapkan mampu menunjukkan sifat-sifat dan karakter Kristus itu di dalam hidupnya sendiri. Itu yang paling diharapkan. Jadi warga GBKP itu diharapkan memiliki sifat, pikiran, dan karakter yang terdapat dalam Kristus. Jadi dimanapun ada warga GBKP, nyata bahwa hidupnya memancarkan kemuliaan Kristus. Itu yang penting, ya. Jadi itulah yang diharapkan, itulah cita-cita kita. Kemudian yang ketiga, warga GBKP diharapkan sungguh-sungguh bahwa apa yang dia terima, dia alami di dalam hidupnya itu semata-mata karena berkat dan kemurahan Tuhan. Karena itu warga GBKP semakin terdorong untuk mendukung GBKP dalam seluruh pelayanannya, khususnya melalui dana-dana yang diperlukan oleh GBKP dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini pun diharapkan warga GBKP semakin terdorong untuk mengucap syukur, memberi persembahan-persembahan untuk membantu GBKP dalam melakukan tugas pelayanannya. Dan kemudian yang terakhir mungkin kami sampaikan, dalam GBKP Jayo
ke-79 tahun ini, diharapkan bahwa semakin sedikit warga GBKP yang terlibat dalam penyakit-penyakit masyarakat. Saya pikir ini pun perlu juga kita sampaikan dalam kesempatan ini. Artinya kita tahu di Tanah Karo, bahkan di kota besar di tempat kita ini, begitu maraknya penyakit masyarakat. Dan di dalam GBKP Penjayo diharapkan semakin sedikit, kalau boleh tidak ada lagi warga GBKP yang terlibat dalam penyakit masyarakat. Tentu inilah doa dan harapan kita di dalam kita memperingati GBKP Penjayo 79 tahun. Kiranya setiap kita semakin hari semakin dewasa menjadi manusia rohani, sehingga kita mampu memahami apa yang terdapat di dalam pikiran Kristus dan melakukan apa yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Endam si banci sahkan kami ibas PJ Jenta minggu enda, Tuhan si mereken pasu-pasuna man banta kerina. Amin. Mari si tutup PJ Jenta, ras kita ertoto kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena kepada kami telah dikaruniakan roh Allah, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, percaya, dan menerima bahwa pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan kami. Dan bersamaan dengan salib itu, kepada kami Tuhan telah memberikan karunia-karunia rohani, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap warga GBKP agar semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa menurut kedewasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Khususnya di dalam GBKP memperingati Jayo yang ke-79 tahun, tepatnya yang dimulai pada tanggal 23 Juli 1941 dan 23 Juli 2020 ini GBKP Jayo 79 tahun. Biarlah GBKP juga boleh mandiri dalam teologi, daya dan dana, sehingga GBKP menjadi berkat di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini bagi masyarakat. Berkati mulai dari pendeta, para pertua diaken emeritus, pertua diaken, dan seluruh warga GBKP, agar setiap kami dimampukan untuk menunjukkan sifat dan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga angkatkan doa kami, berkati saudara-saudara kami khususnya yang dalam pemulihan kesehatan ataupun masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat Nande Ingrid Surbakti, berkati pemulihan kesehatannya pasca operasi klep jantungnya. Demikian juga Bapak Anta Sitepu, berkati pemulihan kesehatannya pasca operasi tulang di bagian pangkal pahanya. Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, demikian juga Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, demikian juga Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Lora Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Nande Sri Bangun, Biring Grace Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Prangin-angin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Petra Nio Prangin-angin. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati setiap warga GBKP, khususnya GBKP Runggun Kebayoran Lama, baik kesehatannya, segala usaha dan pekerjaannya. Demikian juga berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami dalam menjalankan kuasa pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam menangani pandemi COVID. Biarlah
saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit. Lindungi mereka ya Tuhan dalam melakukan pelayanan khususnya kepada pasien-pasien yang telah positif COVID. Berkati juga obat perawatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang sudah positif COVID. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami buat pelayanan GBKP ke depan, khususnya GBKP Runggung Kubor Lama yang sudah memulai kebaktian secara offline dan online. Biarlah Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami. Dengarkan permohonan kami karena kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam PJJ tabas mingguenda, salam, Tuhan si masu-masu kita kerina. Bujur.